العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وبعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang memenuhi semua nikmat-nikmatnya. Artinya memenuhi semua nikmatnya itu apa? Setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu berhak atau wajib untuk kita syukuri, ya. Dan dengan pujian yang membandingi tambahan nikmat. Saya ulangi lagi, tambahan nikmat itu adalah melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di surga. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نتحدث في هذه المحاضرة عن موضوع بعنوان الحمد لله على نعمة الإسلام. Muhadharah atau kajian kita pada sore kali ini, kami akan mengambil suatu tema. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan Islam. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أيها الطلاب الكرام أن جعلنا مسلمين. Di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan Allah ini sangat banyak sekali, ya. Kita tidak mungkin bisa menghitung besarnya kenikmatan Allah kepada kita, dan bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan demikian, ya. Di antara kenikmatan yang banyak ini terhadap kita semuanya, kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang Muslim, sebagai orang Islam. نعمة عظيمة من نعم الإسلام علينا ألا وهي نعمة النظافة. Di antara kenikmatan yang besar, kenikmatan yang ada dalam agama Islam adalah kenikmatan kebersihan. الإسلام يدعونا جميعا إلى النظافة. Islam mengajak kita semuanya untuk melakukan kebersihan. والنظافة تشمل نظافة الجسد ونظافة الثياب والملابس. Kebersihan ini mencakup beberapa aspek. Kebersihan diri kita, kebersihan pakaian kita. يقول الله سبحانه وتعالى عن نظافة القلب من كفر بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Ada juga yang disebut dengan kebersihan, yaitu adanya kebersihan hati, ya. Tadi jadi ada kebersihan yang berkaitan tentang jasad kita, kebersihan yang berkaitan dengan badan kita, kebersihan yang berkaitan tentang pakaian kita, ada juga kebersihan yang berkaitan tentang hati kita. Ini salah satu ayat yang beliau kutip di dalam Al-Quran Al-Karim yang berkaitan tentang ayat yang menjelaskan kebersihan hati, ya. Ini mengenai kisah Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir ini beliau dipaksa oleh Abu Jahal untuk keluar dari Islam. Beliau melihat kedua orang tua beliau, ya, ini disiksa yang sangat luar biasa. Akhirnya beliau ini tidak tega ya melihat kedua orang tuanya. Kata-katanya dari lisannya beliau mengatakan kata-kata maaf keluar dari Islam, tetapi di dalam hatinya tetap bersih, mengingkari apa yang ada di dalam katanya, ya. Ini hal yang semacam ini diperbolehkan, dan ini sekaligus dalil menunjukkan tentang kebersihan hati. تطهير الإيمان للقلب معناه رفع الغل والحقد والحسد والضغينة من قلوبنا. Membersihkan hati kita artinya bagaimana? Atau sucinya hati kita itu bagaimana? Arti dari
mensucikan hati atau bersihnya hati adalah mensucikan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakitnya hati. Penyakitnya hati itu seperti apa saja? Kita ada rasa kebencian terhadap sesama manusia, lebih-lebih terhadap sesama muslim. Ada rasa iri terhadap orang lain. Ada rasa gohina atau ada rasa penyakit-penyakit hati yang berbagai macam. Di antaranya adalah suatu kesombongan terhadap orang lain. Ini bermacam-macam penyakit hati. Nah, bersihnya hati yaitu dengan mencoba berusaha untuk menghilangkan beberapa penyakit hati ini. تحدث الإسلام عن نظافة اللسان من الغيبة والنميمة فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Islam juga berbicara tentang kebersihan yang ada pada lisan. Ketika Islam berbicara tentang kebersihan atau bersihnya lisan, ini ada beberapa dalil. Di antaranya adalah dalil dari Al-Quran Al-Karim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tajassasu. Tajassus itu apa? Tajassus yaitu mencari-cari kesalahan orang lain, ya, melihat kesalahan orang lain, mencari-cari. Nah, ini mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian di antara kebersihan yang ada pada lisan itu kita dilarang wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kita tidak boleh untuk berbuat ghibah. Berbuat ghibah kepada orang lain. Kira-kira ada yang tahu nggak arti dari ghibah itu apa? Ghibah, mungkin ada yang memberikan pemahaman bahwasanya atau yang memahami bahwasanya ghibah itu ngerasani wong liya. Itu pemahaman atau makna dasar daripada hibah. Tetapi sebenarnya hibah itu lebih dari itu. Kalau kita membaca di Riyadhus Shalihin, itu arti daripada hibah adalah dzikruka akhaka bima yakra. Hibah itu adalah engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh teman Anda, oleh saudara Anda, meskipun orangnya ada di depannya. Paham ya? Jadi dalam hal ini hibah itu memasukkan juga termasuk bullying, membuli, gojloki, kancane sing sampai napa ndok niku mau boten wantun membales. Ini juga termasuk kategori dari hibah. Baik. Ini kita hendaknya membersihkan lisan kita, baik dari ngerasani atau dari membuli teman-teman, itu harus kita bersihkan karena itu ajaran dari Islam. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى نظافة اللسان ونظافة اليد فقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kita bagaimana kita itu harus membersihkan lisan kita, membersihkan tangan kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan atau dawuhan, menyampaikan penjelasan tentang tata cara membersihkan lisan, tata cara membersihkan anggota badan kita dari suatu kemaksiatan dalam suatu hadis ya. Hadis ini al-muslimun man salima al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, oke. Kita pahami secara bahasa. Kata al-muslim ya, kata al-muslim secara bahasa itu secara lughatan dari apa? Aslama yuslimu islaman bahwa muslimun ya. Kalau secara bahasa itu artinya adalah menyampaikan kedamaian atau memberikan ketenangan ya. Itu Islam. Karena Islam hakikatnya memberikan kedamaian, memberikan ketenangan. Jadi seorang muslim di dalam hadis itu dijelaskan seorang muslim adalah orang yang kalau seorang yang memberikan kedamaian berarti seorang muslim kalau secara bahasa adalah orang-orang yang ada di sekitarnya ini selamat dari lisannya. Ini korelasi makna secara bahasa dengan arti orang muslim adalah ya orang-orang yang di sekitarnya itu selamat dari lisannya.
Jadi nggak mudah mengatakan maaf, kata-kata yang tidak pantas kepada orang yang di sekitarnya. Juga seorang muslim itu orang-orang yang ada di sekitarnya selamat dari tangannya. Maaf, dia tidak menggosok barang orang lain. Hati-hati dalam permasalahan gosok atau dalam permasalahan syarikoh. Ini termasuk perbuatan tangan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan ini Kanjeng Nabi ngendikane disebut sebagai orang muslim ini kalau orang-orang yang sekitarnya itu selamat dari lisan dan dari tangan. Baik. قول النبي صلى الله عليه وسلم ينصح سيدنا معاذ بن جبل من حديث طويل فقال له كف عليك هذا فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم. Dalam permasalahan mensucikan, membersihkan lisan, ini juga ada hadis ya yang ini ngendikane Rasulullah atau sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap salah satu sahabat yang dicintai beliau. Sahabat tersebut adalah sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya, sahabat Mu'ad bin Jabal sedikit ya, saya kasih gambaran tentang beliau ya. Sahabat Mu'ad bin Jabal ini adalah salah satu pemuda yang ada di sisi oleh Rasulullah, yang di sisi Rasulullah ya. Saya tekankan pada Anda semuanya ya, banyak sekali sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang pemuda. Ya. Jadi ini daulus syabab, ya. Asyabab haula Rasul minas syabab haula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ini beliau diutus ke Yaman oleh Kanjeng Nabi. Ada pemuda yang pada saat itu ketika Nabi di Mekah ada yang diutus, arsala Sayyidina Mus'ab bin Umar ilal Madinah qabla yakni ayyuhajira ilal Madinah. Ketika Nabi di Mekah mengutus Sayyidina Mus'ab bin Umar. Baik. Nah, kita kembali kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ini salah satu pemuda yang disukai oleh Rasulullah. Ya Mu'ad, Rasulullah memberikan isyarat kepada lisan beliau. Ini jaga ucapan kita, jaga mulut kita. طلاب الأعزاء انظروا إلى فضل الصلاة وما تستوجبه الصلاة من الطهارة والوضوء. Dalam masalah kebersihan juga beliau mengajak kita untuk mengangen-angen tentang ibadah sholat. Sebenarnya di dalam ibadah sholat itu ya tidak hanya sekedar ibadah ya yang di sana itu didahului oleh takbir kemudian diakhiri oleh salam, tetapi di sana itu banyak sekali pesan-pesan ya, dan bahkan di dalam sholat itu banyak doa-doa. Baik, kita sekarang berbicara yang berkaitan tentang permasalahan nadhafah, berbicara tentang masalah kebersihan. Di dalam sholat itu mengajak kita untuk melakukan suatu kebersihan ya. Sholat, kita sebelum melakukan sholat kita diperintahkan untuk apa terlebih dahulu? Untuk wudu ya, untuk membersihkan diri terlebih dahulu. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه أي من وثقه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Sebelum saya terjemahkan, apakah ada salah satu dari Anda semuanya yang berani menerjemahkan? Ada yang berani? Angkat tangan. Secara garis besar mawon. Man minkum yutarjim an fadilati syekh. Siapa yang berani untuk menerjemahkan Syekh? Nggih. Selain muhadharah juga Anda belajar bahasa. Baik. Jadi rata-rata Anda يكونوا هم الدعاة للإسلام في المستقبل. نعم نحن نرشدهم ليكونوا هم الدعاة في المستقبل. Nah, jadi beliau mendoakan Anda semuanya ini supaya bisa menjadi orang-orang yang mengajak kebaikan. Jadi jangan sampai ada rasa ketakutan selama kita masih belajar. Ketika kita ada kesalahan, betul nopo. Insya Allah dengan kesalahan itu kita belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Baik ya. Baik, akan kami terjemahkan tadi apa yang beliau sampaikan ya. Masih berbicara tentang permasalahan tohara ya dalam ibadah sholat.
itu ada unsur tohara. Baik, dalam hal ini ada unsur kesucian, ada unsur kebersihan. Dalam hal ini beliau mengutip suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Ya, beliau meriwayatkan suatu hadis tentang sholat bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ya, ini Rasulullah mengajak berpikir para muridnya ya. Afaro'aitum, ya, bagaimana pendapat kalian semuanya? Ini namanya brainstorming ya. Jadi artinya Rasul itu memberikan pertanyaan supaya para sahabat itu berpikir ya. Bagaimana pendapat kalian semuanya ketika di depan kalian, di depan rumah kalian itu ada sungai bersih yang mengalir, yang mana setiap hari kalian itu mandi di depan sungai bersih tersebut sebanyak 5 kali. Apakah akan tersisa kotoran-kotoran yang ada pada badan kalian? Tentunya jawabannya tidak ada. Nah, ini pendekatan bahwasanya pendekatan suatu makna. Rasulullah memberikan contoh kepada para sahabat supaya mudah untuk dipahami. Nah, begitu juga dengan sholat ya. Kalau kita melakukan sholat kita itu benar, ya, ini insya Allah akan bisa membersihkan hati kita dari beberapa penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Analoginya itu tadi ya, di depan kita ada sungai yang mengalir bersih. Kalau kita setiap hari mandi sebanyak 5 kali, maka ya, kotoran yang ada di dalam hati kita pun itu sedikit demi sedikit luntur, hilang. Bisa dipaham ya? Baik, أبناء الطلاب الكرام، إن من قمة النظافة في الإسلام أن شرع الزواج الصحيح القائم على الرضا والقبول. Santri-santri yang aku banggakan, yang kami banggakan ya, di antara kesucian, kebersihan yang ada di dalam Islam adalah kebersihan dalam sisi keturunan. Ini di dalam Islam diatur ya, sehingga di sana itu ada syariah ya, ada syariah pernikahan. Nah, ini untuk menata supaya ya, dzurriyyah anak dari seseorang itu akan jelas. Kalau tidak ada syariah ini, Anda bisa melihat, kalau Anda melihat di Eropa ya, tanpa adanya syariah seperti Islam ini, banyak di antara mereka yang tidak mengetahui ini bapaknya siapa. Kemudian kehidupannya itu tidak dikenali, orang tuanya itu siapa tidak dikenali, dan akhirnya terjadi dekadensi moral. وكان في الجاهلية أنكحة فاسدة وكان في الجاهلية أنكحة فاسدة وانتشار الفواحش والزنا. Jadi pada masa jahiliyah napa niku Kang? Masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ini pada masa jahiliyah itu banyak sekali pernikahan yang macam-macam. Pernikahan yang tidak sesuai dengan pernikahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. وكانت المرأة في الجاهلية قبل الإسلام إذا حملت بطفل ووضعته تختار له أي الرجال ممن وقعوا بها. Ini yang sangat memprihatinkan, sangat miris yang terjadi pada zaman jahiliyah itu, ketika ada seorang perempuan yang mengandung, dia akan memilih salah satu pemuda yang dikehendaki mana yang akan dijadikan bapak dari anak yang dikandung tersebut. Kenapa demikian? Karena pada saat itu tidak ada aturan. Ini jadi maaf, wanita tersebut itu sangat memungkinkan pernah berhubungan dengan si A, si B, si C sampai seterusnya. Dan begitu juga inilah yang terjadi di dunia barat atau kawasan-kawasan barat. Maaf kalau Anda melihat profil sebagian pemain sepak bola, Anda mengetahui ini di usia masih belasan tahun sudah mempunyai anak. Ini di usia yang masih muda sudah mempunyai anak. Karena kenapa? Mereka tidak menggunakan syariat ya, tidak menggunakan aturan-aturan kebersihan yang ada dalam Islam. هذا بالطبع يؤدي إلى اختلاط الأنساب
وهذا كان قبل الإسلام في الجاهلية. Tentunya hal yang demikian ini yang terjadi pada masa jahiliyah itu akan menjadikan ya percampuran dari suatu nasab. Maksudnya percampuran dari suatu nasab itu bagaimana? Tidak diketahui secara pasti. Ini anaknya siapa? Ini anaknya siapa? Ya. Jadi akhirnya Islam menghilangkan itu semuanya. أما الزواج في الإسلام فقائم على نظام وعلى نظافة وسكينة وطمأنينة. Sedangkan pernikahan di dalam Islam itu terbentuk dengan adanya suatu aturan, terbentuk dengan adanya suatu nizam, kemudian adanya suatu ketenangan yang mengatur kehidupan manusia. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. Nah, untuk selanjutnya beliau ini menjelaskan tentang nasab Rasulullah SAW ya. Di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, nah, dari nasab beliau sampai ke Nabi Adam itu tidak ada dari jalur yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibat alhamdulillah di mana kang wa ba'du fa aqulu wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ila akhirih ya. Jadi nasab Rasulullah sampai dengan Sayyidina Adnan. Sayyidina Adnan ini dari min waladi Ismail, dari putranya Nabi Ismail. Nabi Ismail ini putranya sinten Kang? Nabi Ibrahim. Oke, sampai terus ke Nabi Adam alaihissalam, oke. Ini sampai ke jalurnya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada jalur-jalur yang tidak diridhoi oleh Allah atau dari jalur-jalur perzinahan itu mboten wonten. Ini penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW, nasabnya dijaga suci atau kesuciannya. بعد كل هذا انظر ابن العزيز الكريم إلى فضل الله عليك وكرمه ومنه بأن ولدت من أبوين مسلمين من زواج قائم على شرع الله سبحانه وتعالى. Setelah apa yang kita kaji semuanya tadi dari awal hingga sampai sekarang ini ya, ini kita dapat mengetahui fadl atau anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, bahwasanya kita semuanya itu dijadikan sebagai seorang muslim, dijadikan dari keluarga yang di sana itu mengikuti ajaran-ajaran Islam, mengikuti syariat-syariat Islam, sehingga kita terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah taala. في الختام ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يحافظون على النظافة، سواء نظافة الجوارح أو نظافة الثياب. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. Dan pada akhirnya saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya itu dijadikan sebagai orang-orang yang bersih dalam hal apapun, baik dari diri kita atau dari pakaian kita atau kebersihan dalam hal apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya alhamdulillah ya, kita sudah mengikuti hadis muhadharah dari beliau. Dari teman-teman, kalau ada yang ditanyakan, kami kasih satu kesempatan ya. Ini beliau mau ke dalam, maka saya kasih satu kesempatan. Silakan kalau ada yang bertanya, kami persilakan. Pertanyaan boleh menggunakan bahasa Arab, ini lebih bagus ya, atau menggunakan bahasa Indonesia. Episode mawon ringkas. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau ada, monggo angkat tangan. Boten-boten, jadi kalau nyuwun mangke izin napa insyaallah mangke izin atau besok sore kita jadwalnya
ada di musola putri, ngoten nggih. Berarti di sini lagi napa kan? Dari napa niki? Selasa, dari Rabu nanti insya Allah di musola Banat, kemudian Kamis sore ya, Kamis sore di sini Jumatan, Kamis sore nanti di sini ketika muhadharah nanti temanya apa, mungkin ada salah satu nanti yang mewakili mencoba untuk bertanya, bertanya dengan menggunakan bahasa Arab saya, tapi kalau nggak bisa bahasa Indonesia mungkin apa. Baik, naktabi bihada wa nashkurukum syukran jazilan ala husni istimaikum wa husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.